Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran. Sebelum masuk ke nilai perbandingan trigonometri, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan kuadran. Jadi, kalau kita punya sumbu X atau sumbu mendatar dan sumbu Y atau sumbu tegak, maka kita bisa membagi satu putaran penuh itu menjadi 4 buah daerah. 4 buah daerah itu yang kita sebut sebagai kuadran. Kuadran 1 besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 nilainya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Lalu nanti sudut itu ada dua jenis. Kalau sudutnya sudut positif, maka sudut itu akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam dari sudut 0 derajat. Sedangkan kalau sudutnya negatif, maka sudut tersebut berputar searah jarum jam dari 0 derajat. Misalnya saya memiliki sudut 60 derajat, maka dari 0 derajat ini dia akan berputar ke arah atas atau berlawanan arah jarum jam karena sudutnya positif, sehingga 60 derajat nanti letaknya di sini. Tetapi beda lagi kalau tandanya negatif, misalnya negatif 60 derajat. Karena negatif maka searah dengan jarum jam atau ke arah bawah. Sehingga negatif 60 derajat nanti letaknya ada di kuadran 4. Nah, ini adalah negatif 60 derajat. Sekarang kita bahas contoh mengenai letak dari kuadran. Contoh yang pertama, kalau sudutnya 60 derajat, jelas ya, 60 derajat berarti positif, maka ke arah atas terletak di kuadran 1. 135 derajat berarti dari 0 melewati 90 tetapi tidak sampai 180, maka terletak di kuadran 2. 210 berarti nilainya antara 180 sampai 270 sehingga terletak di kuadran 3. Yang keempat, sudut 300 derajat berarti dia terletak di antara 270 dan 360, maka 300 derajat terletak di kuadran 4. Lalu, contoh yang berikutnya, sekarang sudut negatif. Negatif 45 derajat, berarti dari 0 derajat ke arah bawah sebesar 45 derajat, berarti letaknya ada di kuadran 4. Berikutnya negatif 120 derajat. Perhatikan, karena negatif maka ke arah bawah. Ke arah bawah sampai sini berarti karena siku-siku 90 derajat. Untuk mencapai 120 derajat berarti ke arah kiri lagi, maka terletak di kuadran 3. Berikutnya, negatif 315 derajat. Oke, karena negatif maka ke bawah. Berputar sampai atas, di sini negatif 270 derajat, maka berputar lagi sampai negatif 315 derajat, terletak di kuadran 1. Nah, kalau sudutnya lebih dari satu putaran, dilihat di sini 390 derajat. Lihat di gambar, satu putaran penuh ini adalah 360 derajat. Ditambahi 30 derajat berarti dia terletak di kuadran 1. Berikutnya 480 derajat berarti melebihi satu putaran juga. Satu putaran berarti sudah 360. 480 kurangi 360 berarti hasilnya kan 120, sehingga berputar lagi. 90, 120, sehingga terletak di kuadran 2. Setelah mengenal kuadran, sekarang kita akan masuk ke nilai sudut istimewa di kuadran 1. Di sini kuadran 1 memang sengaja saya pisahkan.
Karena nanti nilai-nilai yang ada di kuadran 1 itu akan menjadi pedoman kita untuk menentukan nilai-nilai sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, nilai trigonometrinya di sini yang kita sebut sebagai sudut istimewa di kuadran 1 ada 5 jenis, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nilai sin alfa, kalau alfanya 0 derajat, artinya kita mencari sin 0 derajat, maka nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat nilainya adalah 1. Jadi nilai sin itu pada kuadran 1 mulai dari 0 sampai 1, lalu yang di tengah ini semuanya mengandung setengah. Tapi setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, jadi urut. Sekarang kalau nilai cos itu adalah kebalikan dari nilai sin. Kalau tadi nilai sin mulai dari 0 sampai 1, sekarang nilai cos urutannya kita balik. Cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 90 derajat adalah 0. Jadi ini hanya urutannya dibalik untuk nilai sin dan cos. Lalu untuk tangen ini berbeda dengan sin dan cos, tetapi juga nilainya sama urut dari 0 menuju tak terhingga. Tangen 0 adalah 0, tangen 30 adalah sepertiga akar 3, tangen 45 adalah 1, tangen 60 derajat adalah akar 3, tangen 90 derajat adalah tak terhingga. Jadi di sini nilainya tak terhingga. Sedangkan untuk 3 perbandingan yang bawah ini adalah kebalikan dari masing-masing. Jadi yang sering dipakai memang sebenarnya hanya yang 3 teratas, lalu yang bawah ini menyesuaikan, nanti tinggal dibalik saja. Kalau di sini 1/2, maka nilai kosekannya adalah 2/1. Kalau di sini 0, artinya 0 itu kan 0 per suatu angka. Kalau kita balik menjadi suatu angka per 0, maka hasilnya tidak terhingga. Nanti penerapannya untuk nilai trigonometri di kuadran 1 bisa jadi ditanyakan hasil penjumlahan dan pengurangan. Misalnya di sini ditanyakan nilai cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Maka tinggal kamu ingat-ingat atau cari di tabel, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 30 derajat adalah setengah. Karena yang depan memiliki akar sedangkan yang belakang tidak memiliki akar, maka tidak bisa dijumlahkan. Yang kita lakukan adalah mengeluarkan angka setengah, lalu yang di dalam kurung tinggal akar 2 ditambah 1. Tetapi yang di dalam kurung tidak bisa disederhanakan karena jenisnya berbeda. Sekarang kita lanjut ke nilai sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, yang harus kita tahu kalau kuadran 1 yang nilai sudutnya antara 0 sampai 90 derajat, maka nanti nilai sin, cos, tangen, dan kebalikannya semuanya positif. Jadi ini yang dijadikan pedoman, bahwa di kuadran 1 semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 yang positif adalah sin. Yang positif adalah sin. Di kuadran 3, yang positif adalah tan. Di kuadran 4, yang positif adalah cos. Nah, kalau di kuadran 1, tadi kita menyimbolkan sudutnya itu kan alfa. Kalau di kuadran 2, karena nilainya antara 90 sampai 180, nanti sudut harus kita ubah menjadi 180 dikurangi dengan alfa. Ini yang jadi pedoman kita. Kalau sudutnya ada di kuadran 3, maka nanti harus kita ubah menjadi 180 ditambah alfa.
karena besarnya antara 180 sampai 270. Sedangkan kalau di kuadran 4, nanti harus kita ubah menjadi 360 dikurangi dengan alfa. Karena besar sudut itu antara 270 sampai 360. Jadi dua hal ini yang akan menjadi pedoman kita. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 yang positif adalah sin, kuadran 3 adalah tangen, kuadran 4 adalah cos. Sedangkan untuk mengubahnya sesuai yang saya tulis, kuadran 2 adalah 180 min alfa, kuadran 3 180 ditambah alfa, kuadran 4 adalah 360 kurangi alfa. Kita bahas satu persatu untuk di kuadran 2. Untuk alfa yaitu sudut lancip, maka 180 min alfa merupakan sudut yang berada di kuadran 2. Di sini dilihat langsung ke contoh saja. Kalau ditanyakan sin 120, nilai 120 itu ada di kuadran 2, maka kita mengubah menjadi 180 dikurangi alfa. Nah, alfanya kita lihat sudut istimewa. Jadi yang kita sebut alfa itu pilihannya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 180 dikurangi berapa agar hasilnya 120. Sehingga yang tepat adalah 180 dikurangi 60. Berikutnya, karena sin di kuadran 2, maka nilainya positif. Sehingga di sini kita ganti menjadi sin nilainya positif. Sudut yang kita pakai adalah 60 derajat. Sehingga sin 120 itu akan sama dengan sin 60 derajat yang nilainya di tabel tadi setengah akar 3. Kalau ditanyakan cos 135 derajat, ini juga ada di kuadran 2, tetapi nilai cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif. Maka kita ubah menjadi 180 dikurangi dengan 45. Jadi dikurangi 45 agar hasilnya 135. Lalu nilai cos itu negatif, sudutnya kita ganti dengan 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Untuk tangen juga sama, karena ada di kuadran 2, maka nilai tangen ini negatif. Kita mengubah 150 menjadi 180 kurangi 30, lalu nanti sudut yang kita pakai adalah 30 derajat itu. Maka tangen 150 setara dengan negatif tangen 30 yang nilainya adalah 1/3 akar 3. Lanjut ke kuadran 3. Kalau di kuadran 3 tadi kita mengubah menjadi 180 ditambah alfa. Kita lanjut ke contoh. Di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Sin 225 kita ubah menjadi sin 180 tambah 45. Nilai sin di kuadran 3 adalah negatif, maka menjadi negatif sin 45 derajat. Cos 210 derajat, maka kita ubah menjadi cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Nilai cos di kuadran 3 adalah negatif, maka setara dengan negatif cos 30 derajat. Lalu tangen 240 derajat kita ubah menjadi tangen 180 tambah 60. Diingat bahwa di kuadran 3 tangen itu nilainya positif, maka setara dengan tangen 60 derajat yang nilainya akar 3. Berikutnya, kalau di kuadran 4, yang terakhir, kita mengubah menjadi 360 dikurangi alfa. Lalu yang positif hanyalah cos. Lanjut ke contoh, sin 330 derajat, maka kita ubah menjadi 360 dikurangi 30. Nilai sin itu negatif, maka hasilnya adalah negatif sin 30, yaitu negatif setengah. Cos 300, kalau kita ubah menjadi
cos 360 kurangi 60 dan nilai cos itu positif, maka di sini setara dengan cos 60 derajat yang nilainya adalah setengah. Yang terakhir, tangen 315, maka kita mengubah menjadi tangen 360 derajat kurangi 45 derajat, yaitu setara dengan negatif tangen 45 derajat, yaitu negatif 1. Ya, itu tadi tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.